Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Suyono di podcast Inspirasi. Pagi hari ini saya sudah bersama bintang tamu anak-anak kita dari SMK Kesehatan Bakti Husada. Saya sapa dulu mereka satu persatu. Ini adalah sebelah kanan guru farmasi SMK Kesehatan Bakti Husada, Bu Ratih. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Berarti hari-hari yang diajarkan di SMA Bakti Husada apa, Bu? Kalau saya setiap hari ngajarnya tentang kefarmasian dan praktek kefarmasian. Oke, jadi sangat paham dengan anak-anak ini, Bu, ya? Iya. Oke, ini sebelahnya Bu Ratih ada Mbak Destian. Mbak Destian sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Destian siap bercerita dengan kita nanti ya? Siap. Oke. Yang kedua adalah Mbak Diva. Oke, Mbak Diva sehat? Alhamdulillah. Semangat Diva ya? Ya semangat banget Pak. Oke, sebelahnya Mbak Diva ada Mas Ajis. Mas Ajis ya? Oke, Mas Ajis boleh kenalan Mas Ajis? Perkenalkan, nama saya Aziz Isamuddin dari kelas 10 SMK Kesehatan Bakti Husada. Kamu kelas 10 sekarang ya? Iya Pak. Tapi punya pengalaman berbagi tentang produk, dan kamu berani untuk menyampaikan di depan anak-anak SMP dan TS. Betul ya? Ya. Boleh nggak cerita sebentar atau sedikit tentang pengalaman kamu di depan anak-anak? Dari saya datang itu sudah senang ya, karena diberi amanat oleh Pak Guru bisa sosialisasi tentang pembuatan sabun. Oke. Dan kesan pertama saya itu gimana ya, deg-degan karena itu pertama kali, dan setelah berjalannya acara atau itu menyenangkan. Oke, di sekolah yang memberikan kesempatan seperti itu mata pelajaran apa Mas? SMK PKWU, Bu, ya? PKWU. Jadi pakai jam PKWU ya, dan itu menjadi tugas ataupun pembelajaran di luar sekolah, dan kamu menyampaikan ke anak-anak tentang produk yang pernah kamu buat di sekolah. Iya. Kamu menyampaikan tentang apa di depan mereka? Menyampaikan tata cara membuat sabun cuci tangan. Cara membuat sabun cuci tangan sampai jadi. Dan anak-anak SMP atau MTS mau mengikuti ya? Mau, dan ada yang juga sukarela mempraktekannya sama tim saya. Oke. Ada pesan nggak untuk anak-anak MTS atau SMP? Ya, saya harap mereka mau masuk ke sini dan belajar tentang obat-obatan dan kesehatan. Oke, terima kasih Mas Aziz ya. Bagus sekali pengalamannya. Oke. Mbak Destian dulu, Mbak Destian. Berarti Mas Aziz ini temennya Mbak Destian di kelas 10. Iya. Sebelumnya pernah kenal nggak sama Mas Aziz ini? Enggak kenal. Sebelum masuk Iya, sini? sebelum masuk sini enggak kenal. Nggak kenal. Mbak Destian, bisa nggak bercerita sedikit tentang kamu, kenapa kamu sampai hari ini kan memilih SMK Kesehatan untuk tempat belajar kamu ya? Dulu waktu masih di SMP itu masih dari kelas 8 itu udah cari-cari sekolah yang emang jurusannya itu kesehatan. Kelas 8 ya? Iya. 8 SMP? Iya. Kamu sekolah di SMP mana dulu? SMP 3 Purworejo Kelampok. SMP 3 Purworejo Kelampok. Bareng Tapi dari sama kelas 8 memang sudah mencari sekolah yang kesehatan. Terus karena di sini juga memang belum ketemu, terus ternyata ada suatu sekolah SMK Kesehatan Bakti Husada, jadi ya langsung daftar ke sini. Begitu lulus SMP, Iya. memang tidak memilih ke sekolah lain berarti ya? Iya, Langsung tujuannya ke SMK Kesehatan. Emang dari dulu juga carinya yang jurusannya kefarmasian. Waktu itu kamu masih kelas 8, kamu sudah minat untuk melanjutkan di kesehatan. Motivasi kamu apa? Apa yang kamu lihat tentang kesehatan? Di umur SMP kelas 2? Karena emang dari kecil cita-citanya pengen jadi yang di rumah sakit kayak gitu loh. Kerja di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi dari kelas 7 sebenarnya udah mikir mau lanjut kemana, tapi nggak ada paksaan dari orang tua atau orang tua kamu kerja juga di kesehatan? Enggak ya? Emang dari sendiri. Emang motivasi pribadi ya? Iya. Bagus. Ya. Terus setelah kamu ada di SMK ini,
Bagaimana perasaan kamu? Perasaan aku sangat senang, nyaman juga sih sekolahnya. Terus juga masuk sini kan juga langsung kayak diajarin obat-obat gitu, jadi langsung paham cara pembuatan obat dari kayak puyer, terus sirup gitu, iya macam-macam. Oke, kamu udah belajar membuat puyer, buat sirup, kapsul sudah belum ya? Kapsul materinya baru sampai situ. Materinya sama kapsul. Ya. Cita-cita kamu apa? Kalau cita-cita sebenarnya sih pengen jadi perawat. Jadi perawat. Tapi belum tahu juga sih. Tapi kan karena emang ini jurusannya farmasi, siapa tahu juga nanti kuliahnya di kefarmasian. Oke, kalau kuliah di kefarmasian nanti bisa seperti Bu Ratih. guru nih Bu Ratih, ya, sarjana farmasi. Oke, kalau itu nanti bisa ya. Kalau ke profesi berarti apoteker Bu ya. Apoteker. Kalau apoteker itu bisa buka apotek juga. Iya. Ya, cuma kamu bisa membantu banyak orang dengan meresepkan obat ke orang, tapi bisa membuka toko obat atau apotek itu. Semangat ya. Iya. Ya, lanjutkan terus cita-cita kamu. Terus ada nggak yang bisa disampaikan ke teman-teman yang punya misalkan cita-cita di bidang kesehatan gitu? Ya kalau misal teman-teman semuanya kepengen daftar ke kesehatan Purworejo Lampok, kita ada sekolah SMK Kesehatan Pakuzada, langsung aja daftar ke sini. Makasih ya. Ini kakak kelas kamu ya? Iya. Mbak Diva ya. Mbak Diva? Gimana Pak? Semangat, berarti dulu lah kamu. Kasih berarti lah. Nanti berarti. Terus berarti kan guru farmasi di SMA Kesehatan, betul ya? Iya betul. Nah, guru farmasi, Bu, mendidik mereka ini itu apa sih susahnya? Kalau untuk mendidik mereka ya karena dari SMP itu belum tahu tentang kefarmasian, jadi mereka diajarin tentang dasar-dasar kefarmasian terlebih dahulu. Oke, berarti dasar-dasar kefarmasian yang dikenalkan terlebih dahulu sampai. Apakah ada bedanya Bu anak yang dari SMP dan MTS dalam menerima materi di SMK Kesehatan? Kalau Pernah itu ngamati nggak? sepertinya tergantung anaknya masing-masing, Bang. Ada yang dari MTS dia itu memperhatikan, ada yang dari SMP ya memperhatikan juga. Oke, berarti tergantung daripada motivasi awal si anak mungkin ya, Iya. ketika dia masuk. Iya. Oke, kalau misalkan seperti Mbak Devine itu yang punya cita-cita memang pengen masuk kesehatan bahkan dia sebelum lulus ya dari kelas 2 itu. Iya. Mungkin seperti apa ya Bu melihat yang anak-anak seperti dia itu? Kalau Dastian sih untuk sekolahnya semangat, terus memperhatikan guru juga. Terus kalau misal ada tugas-tugas ya dikerjakan. Berarti mereka itu kan sekarang belajar dari semua kesehatan dan kayak Mas Ajis ini sampai dengan menyampaikan ke banyak anak-anak di SMP dan MTS apa yang dipelajari di sekolah. Contoh tadi Mas Ajis menyampaikan tentang bagaimana sih cara membuat sabun cuci tangan. Ini memang emang dipantau, bahkan didampingi oleh Bu Ratih, atau dia kreatif sendiri Bu untuk bisa seperti itu? Kalau ini sih awalnya kita coba-coba dulu, terus setelah itu kan jadi tuh suatu produk. Lah Sabun terus ya, terus diajarkan ke anak-anak SMP lain. Sebenarnya untuk satu Ya, rasa untuk percaya membuat dirinya sabun. biar tumbuh gitu ya. Iya. Karena berarti ngamati nggak orang-orang kesehatan itu berbicara di depan banyak orang itu sebenarnya mereka kurang berani ya nggak sih? Iya, bagi beberapa orang iya memang, Pak. Memang ya. Iya. Ya. Dulu saya juga sih. Punya seperti itu Bu ya. Iya, Artinya betul. ada rasa saya di kesehatan kenapa harus ngomong di banyak orang gitu kan. Jadi apalagi farmasi ya, dia banyak berkecimpung tentang obat gitu kan. Yang ngomong di depan itu dokter, apotekernya di belakang hanya membaca tulisan dokter, resep kayak gitu. Jadi mungkin nggak ngomong gitu ya, tapi dia bisa membaca dan merekomendasikan, artinya menyediakan obatnya. Gitu. Nah, saya rasa sangat bagus Bu Ratih ketika di sini diajarkan untuk mulai bahkan dari kelas 10 itu sudah diperintah untuk bisa menyampaikan di depan anak-anak SMP dan MTS. Artinya nanti seimbang ya antara dia
penyampaian, kepercayaan diri dengan keilmuan yang dipelajari. Nah, ini contoh Mbak Diva, sekarang ke Mbak Diva. Mbak Diva kan kelas 11. Iya Pak. Ya, artinya lebih lama daripada kanan dan kiri ini teman-teman kamu ya kan. Mbak Diva sudah belajar apa saja di kelas 11, artinya yang bisa menghasilkan sebuah produk kayak gitu. Pertama untuk materi itu udah diajarin tentang cara membuat resep, cara salinan resep, terus cara penyimpanan barang kayak gitu. Terus itu obat ya? Iya, obat. Terus juga khasiat obat, dosis obat kayak gitu. Terus kalau untuk praktiknya sudah pernah membuat puyer, kapsul, terus balsam kemarin. Balsam ya. Iya. Terus juga udah membuat salep. Ya. Puyer, kapsul, balsam, salep, sabun juga pernah. Iya, sabun pernah. Kamu menyadari nggak bahwa keahlian itu nanti akan kamu praktekkan dan untuk digunakan melayani banyak orang? Menyadari sih, sangat bermanfaat banget pastinya. Pernah nggak kamu ketemu dengan orang yang di luar sekolah ini, terus tiba-tiba dia mengeluh sebuah penyakit kayak gitu? Iya, pernah. Teman saya sendiri. Oke, terus kamu bisa menyarankan minimal gitu, oh pakainya ini gitu? Pernah seperti kayak itu? Ya contohnya teman saya kan cewek ya Pak, terus dia sedang nyeri haid. Terus karena sudah diajarin di sekolah, jadi saya bisa menyarankan obatnya. Oke, dituruti atau dipraktekkan ke teman kamu yang menyarankan? Iya Pak. Itu artinya kemanfaatan itu nanti bisa disalurkan ataupun diberikan ke orang lain. Iya. Nah, lebih penting lagi nanti kamu bakal praktek ya. Iya benar. Praktek di rumah sakit dan apotek. Nah, itu adalah pelayanan nanti di dunia nyata yang sesungguhnya. Iya. Kamu udah siap ya? Insya Allah siap Pak. Di apotek dan rumah sakit itu kan lebih banyak ke pelayanan. Iya. Ya. Berbagai macam orang, berbagai macam penyakit yang harus tetap kamu layani dengan sama. Kayak gitu. Iya Pak. Oke, ada nggak pesan ataupun kesan selama kamu sekolah di SMK ini sampai dengan hari ini? Mungkin yang sepengalaman saya ya Pak, selama kelas 10 dan kelas 11 saya benar-benar mendapatkan banyak banget ilmu tentang kesehatan, terutama di bidang farmasi. Terus itu tentu aja bisa menjadi bekal kita, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga bisa buat orang lain, karena kan nantinya kita juga melayani banyak orang. Jadi kesan saya sih yaitu sangat-sangat bermanfaat. Jadi buat semuanya yang benar-benar tertarik sama dunia kesehatan bisa daftar langsung ke SMK Kesehatan Bakti. Oke, terima kasih Mbak Diva ya. Terima kasih Bu Rati sudah berbagi dan teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Tetap semangat, lanjutkan belajar dan gapai cita-cita kamu yang bisa membanggakan orang-orang di sekitar kamu, keluarga ataupun orang-orang yang kamu cintai siapapun itu. Oke teman-teman semuanya, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Teruslah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Semangat, berarti dulu.